gorong-gorong ini kemarin itu mampet di sini nih. Ini hasil kerukan dari Kalimati ya, menumpuk semua di pinggir jalan ini. Ini adalah sisa-sisa besi. Dulunya ini adalah pintu air zaman peninggalan kolonial. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Yud 78. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini di tanggal 21 Mei 2025, Kang Yud mencoba update kondisi terkini dari Kali Baru pasca pembongkaran. Dan kita lihat sebelah sisi kiri ini ya, ini yang tadinya bangunan-bangunan liar sudah dibongkar, dan sebagian masih ada bangunan liar yang belum dibongkar ya. Cuman ini nggak tahu nih kenapa yang sebelah sini tuh belum dibongkar, karena kabarnya itu ada yang 5 meter dari bantaran kali dan juga ada yang 15 meter dari bantaran kali. Nah, mungkin ini yang nggak kebongkar ini yang batas 5 meter dari bantaran Kali Baru ini guys. Dan di 2 hari terakhir kalau nggak salah itu di sini banjir cukup parah ya. Banjir cukup parah sampai meluap ke atas, terutama yang di bagian Poncol. Itu dekat rel kereta api di sana, itu perumahan apa ya, kamu juga nggak tahu namanya, lupa ya. Itu banjir parah banget sampai sepaha orang dewasa dan ada yang sampai sepinggang. Nah, penyebab banjir itu kemarin karena hujannya memang yang debit airnya tuh cukup besar banget ya. Dan di bagian sana tuh, di bagian hilirnya ke daerah wilayah Sumberjaya itu kan ada yang namanya Kalimati ya. Nah, di situ tuh belum selesai normalisasinya. Jadi di sana itu ke sumbat, untuk aliran airnya tersumbat ya. Dan untuk yang di sini tuh sebenarnya udah dalam banget. Ini pengerukan udah mencapai 2 meter lebih kalau untuk di bagian yang sebelah sini nih guys. Kita lihat ke pinggir ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita lihat ke bawah sana tuh udah dalam ya. Malah kalau dari atas ini lebih dari 2 meter, kemungkinan hampir 3 meter sampai dasarnya Kali Baru ini. Kita akan selusuri lagi ke sana, ke bagian hilirnya ya. Jadi kemarin itu banjir parah itu dikarenakan tersumbat di bagian ujung atau di bagian hilir dari Kali Barunya guys. Karena yang namanya daerah aliran sungai semakin hilir pasti semakin dangkal ya. Justru itu untuk yang bagian hilirnya itu malah harus dilebarin, lebih lebar daripada di bagian hulunya. Dan sebagai informasi, Kali Baru ini mengalir ke bagian hilirnya itu ke Kali Rementes yang ada di video terpisah. Kang Uye ada review Kali Rementes ya, dan di sana itu sedang dinormalisasi juga. Kalinya itu cukup lebar, mencapai lebar sekitar 15 meter. Nah, itu fungsinya untuk menampung tumpahan aliran dari Kali Baru ini guys. Jadi Kali Baru ini terusannya nyambung ke Kali Rementes dan dialirkan lagi ke Kali CBL. Dan ini kalau untuk kondisinya sendiri sekarang itu tinggal proses perapihan aja ya. Jadi secara bertahap untuk
pengerjaan perapihannya belum selesai atau belum sempurna ya, masih dalam tahap proses pelebaran atau pengerukan bagian kalinya. Dan untuk daerah bagian hilir ini sepertinya untuk bangunan-bangunan liar yang berdekatan dengan bagian kalinya itu sudah dibongkar semua ya. Nah, untuk yang sebelah sini batasnya katanya kan cuma 5 meter dari kali. Dan informasi yang saya dapatkan tuh berikutnya, bahwa semua jembatan-jembatan yang ini tuh akan dibongkar, tapi ya secara bertahap karena itu merupakan akses warga. Jadi kalau dibongkar serentak semuanya, tidak ada jalan sama sekali, tidak ada akses sama sekali bagi warga untuk lewat. Jadi nanti akan dibuatkan jembatan sementara dulu, lalu jembatan yang sering dilewatinya itu akan dibongkar dan dibuatkan jembatan yang baru. Nah, seperti ini masih banyak tumpukan-tumpukan puing atau tanah kerukan. Nah, ini ya jembatan yang akses ini ternyata sudah dibongkar, guys. Nah, ini tadinya jembatan ya. Ini tadinya jembatan yang menghubungkan jalan Mangunjaya itu ke yang menuju ke arah Tambun. Nah, sekarang ini udah dibongkar dan akses sementara mungkin lewat jalan yang ke sebelah sana tuh, ke yang satunya yang Minggu Peti masuk jalan ini nih. Coba kita lihat ya. Karena kemarin itu katanya penyebab dari salah satu penyebab banjir parah itu karena aliran air tuh stuck di situ ya, nyangkut. Sampah-sampah semua nyangkut di jembatan itu dan menimbulkan banjir. Karena material sampah yang terbawa dari arah hulunya itu nyangkut di jembatan. Selain itu, nah yang paling parah tuh ya di sebelah sini, guys. Nah, di depan ini ya. Di bagian gorong-gorong ini kemarin itu mampet di sini nih. Nah, dan sekarang ini udah dikeruk, alirannya cukup lancar ya. Nah, di depan sana itu ke arah perumahan Yapemas, dan sebelah kanan itu adalah ke Kalimati. Nah, rencananya akan ke depannya nih Kalimati ini akan difungsikan kembali atau dihidupkan kembali ya, supaya membagi aliran air ini ke bagian ke sebelah kanan itu. Jadi dimana pas ada hujan deras atau debit air yang besar, aliran air tidak langsung ke satu arah, dibagi lagi ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita kemana ya? Kita menyusuri Kalimati, coba ya ke kanan. Dan inilah situasi pasca pembongkaran, dan kita masih bisa lihat puing-puing bekas bongkaran dari bangunan-bangunan liar masih berserakan ya. Kita lihat sebelah kanan. Ini botol ngalangin nih. Dan bangunan-bangunan sepanjang Kalimati ini sudah dibongkar semua ya. Tinggal perapihan dan sepertinya memang membutuhkan waktu yang cukup agak lama ya. Karena selain dari perapihan juga harus ada pembongkaran pengerukan kembali. Karena memang Kalimati itu disebut Kalimati, saluran airnya itu udah diuruk ya, udah diuruk semua, sama sekali udah nggak ada kelihatan alirannya. Nah, ini
Ini hasil kerukan dari Kalimati ya, menumpuk semua di pinggir jalan ini. Masih menggunung, belum ada pengangkutan kayaknya ini. Belum ada proses pengangkutan puing atau tanah di sepanjang Kalimati ini. Nah guys, ini di bawah sini kita bisa lihat nih ya. Ini adalah sisa-sisa besi. Dulunya ini adalah pintu air. Pintu air zaman peninggalan kolonial. Peninggalan zaman kolonial. Ini pintu airnya. Jadi ini kemarin itu nggak ada, saluran ini nggak ada ya. Ini rata karena ini sudah diuruk, makanya disebut Kalimati itu gitu. Nggak ada salurannya. Jadi saluran Kalimati ini dulunya adalah peninggalan zaman kolonial. Kita bisa lihat dari pondasinya ya. Pondasi ini dibuat dari batu-batu kali. Ini ciri khas dari saluran air pada zaman dulu. Dan kemarin pada saat hujan deras, di sini tuh aliran deras banget ya. Hampir naik malah. Malah sudah rata dengan jalan nih posisi air itu, debit airnya. Dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan diharapkan bisa menanggulangi atau meminimalisir minimalisir banjir supaya tidak terjadi banjir besar lagi dikala hujan deras. Nah di sini tuh di pinggir Kalimati ini jalan juga diperlebar ini ya, ikut diperlebar karena di sini tuh biasanya sering macet. Dan mudah-mudahan juga setelah diperlebar bisa mengatasi kemacetan yang biasa terjadi di Sumberjaya ini. Jadi programnya Pemda Bekasi ini selain daripada menghidupkan kembali saluran air yang sudah lama terkubur ya selama puluhan tahun, jadi memperlebar juga akses jalan Sumberjaya ini kurang lebih nambah sekitar 2 meter ke bagian sebelah kiri yang berdampingan dengan saluran air Kalimati. Oke guys, demikian video Kang Oye kali ini, update kondisi terkini dari pengerjaan normalisasi aliran daerah aliran sungai atau DAS yang berada di sekitar Kalibaru dan Kalimati ya, di daerah Mangunjaya dan Sumberjaya Tambun Selatan. Semoga video Kang Uye kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Kang Uye dengan cara subscribe, videonya di like, di share, dan juga di komen guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.